Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi adik-adik semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya akan kembali membahas materi fisika kelas 11 semester 2, yaitu materi mengenai gelombang berjalan. Nah, nanti saya nggak cuman menjelaskan materi, tapi juga akan ada pembahasan soalnya. Tapi kalau videonya nanti terlalu panjang, saya akan buat menjadi dua buah video ya. Akan ada video khusus pembahasan soal dan materinya. Tapi bagi adik-adik yang belum subscribe channel YouTube ini, jangan lupa diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Gelombang berjalan adalah gelombang yang bergerak dengan fase dan amplitudo yang sama di setiap titik tertentu. Di layar sudah ditampilkan gambar dari gelombang berjalan yang dihasilkan dari gelombang tali yang digentarkan ke atas dan ke bawah atau naik turun. Nah, kemudian gelombangnya itu terbentuk dari titik O, kemudian merambat ke arah kanan dengan kecepatan sebesar V. Gelombang berjalan memiliki persamaan simpangan. Y sama dengan A sin theta, di mana Y adalah simpangan, A adalah amplitudo, dan theta adalah sudut fase. Sudut fase dirumuskan dengan omega T dikurang Kx. Nah, untuk keterangannya nanti akan ada di video terakhir ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di gelombang berjalan itu dia ada perjanjian tandanya. Nah, untuk amplitudo bisa bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif. Bernilai positif apabila pada gelombang ya yang terbentuk pertama kali itu adalah puncak atau bukit. Kebalikannya, apabila yang terbentuk pertama kali adalah lembah, berarti amplitudonya bernilai negatif. Kemudian, untuk plus minus Kx, apabila gelombang merambat ke arah kanan, maka dia bernilai negatif. Sebaliknya, apabila gelombang merambat ke arah kiri, maka bernilai positif. Oke, kita lanjut ke persamaan kecepatan. Persamaan kecepatan diperoleh dari diferensial simpangan terhadap waktu atau turunan simpangan terhadap waktu. Di sini kita tinggal masukkan persamaan simpangannya, yaitu A sin omega T dikurang Kx. Nah, di sini kita hanya menurunkan persamaan yang ada T-nya aja. Nah, di sini kan ada omega T ya. Berarti omega T diturunkan terhadap T adalah omega. Selanjutnya, kita tinggal tulis A, kemudian turunan dari sin adalah cos. Kemudian tulis ulang omega T dikurang Kx. Ini adalah persamaan kecepatan. Nah, apabila di soal diminta kecepatan maksimum, nah maka adik-adik cukup gunakan persamaan omega dikali A. Kita lanjut ke persamaan percepatan, yaitu diferensial kecepatan terhadap waktu. Nah, kita tinggal tulis persamaan kecepatannya ke sini ya, kemudian kita turunkan kembali, omega A-nya kita tulis ulang, kemudian turunan dari cos adalah minus sin ya, omega T dikurang Kx. Kemudian omega T yang ini kita turunkan menjadi omega. Nah, lalu kita kali ya, omega yang ini kita kaliin ya, jadinya omega kuadrat, minusnya kita pindahkan ke depan, jadinya minus omega kuadrat. A sin omega T dikurang Kx. Nah, karena A sin omega T dikurang Kx itu adalah Y, persamaannya menjadi minus omega kuadrat Y. Nah, apabila di soal itu diminta percepatan maksimum, maka adik-adik cukup menggunakan persamaan omega kuadrat dikali A. Yang selanjutnya adalah sudut fase. Nah, sudut fase dilambangkan dengan theta, di mana theta adalah omega T dikurang Kx. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya omega itu adalah 2pi dibagi dengan periode. Sehingga diperolehlah persamaan 2pi dibagi periode, kemudian dikalikan dengan T waktu. Kemudian K atau bilangan gelombang itu adalah 2pi per lambda ya. Kemudian kita kalikan dengan X. Kemudian 2pi sama-sama 2pi kita taruh di luar. Berarti sisanya yang dalam kurung adalah waktu dibagi dengan periode. Kemudian dikurang dengan X dibagi dengan lambda. Nah, T per T
dikurang X per lambda itu adalah fase gelombang. Nah, fase gelombang ini disebut dengan pi. Ya, berarti sudut fase adalah 2 pi dikali dengan fase gelombang. Kita lanjut ke fase gelombang. Nah, fase gelombang ini dilambangkan dengan pi. Tulisannya PHI. Kalau yang seperti ini kan dia tanpa H ya. Pi biasa aja. Nah, fase gelombang itu adalah suatu hal ya yang menunjukkan posisi titik terhadap titik seimbang pada saat tertentu. Nah, di mana fase gelombang itu dirumuskan dengan waktu dibagi periode dikurang dengan X dibagi dengan panjang gelombang. Selanjutnya adalah beda fase antara dua titik, dilambangkan dengan delta P. Beda fase antara dua titik itu menunjukkan banyaknya gelombang yang terletak di antara dua buah titik. Nah, dirumuskan ya, delta P adalah P1 dikurang P2 atau X2 dikurang X1 dibagi dengan lambda.